Penjaga kos Kuak terakhir kali melihat Uswatun Hasanah dijemput R3. Penjaga kos di Blitar tempat almarhumah Uswatun Hasanah wanita tewas ditemukan dalam koper ikut angkat bicara. Melansir dari tribunnews.com, Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025. Aan menyebut Uswatun Hasanah terakhir kali terlihat berada di kos pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2024, 4 hari sebelum ditemukan tewas. Pada Minggu, kata Aan, Uswatun pergi menggunakan mobil Suzuki R3 putih. Itu juga mobil masih kredit. Setelah itu belum terlihat pulang ke kos lagi, ungkap Aan. Lebih lanjut, Aan mengungkapkan selama berada di kos, ia tidak pernah terlihat membawa teman atau ada yang datang. Tidak ada teman yang datang. Dia sendirian tinggal di kamarnya, imbuh dia. Saat ini, kunci kamar kos Uswatun diketahui dibawa pihak kepolisian. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yoshua Peter Krisnawan, mengungkapkan pihaknya bersama tim Ditreskrimum Polda Jatim dan Satreskrim se-Jawa Timur, telah dikerahkan untuk memburu pelaku pembunuhan Uswatun. Selain memburu pelaku, pihak kepolisian juga mencari potongan tubuh korban yang hilang. Saat ini Satreskrim Polres Ngawi bersama tim Ditreskrim Polda Jatim dan Satreskrim di jajaran Polres lingkup Polda Jatim sedang berusaha keras mengungkap pelaku dari peristiwa ini, ujar Yoshua, di Ngawi, Jumat, dikutip dari Kompas.com. Yoshua memastikan, pihaknya akan menyampaikan update terkini jika menemukan fakta maupun bukti baru dalam kasus ini. Ia juga berharap, pelaku bisa segera ditangkap agar kasus pembunuhan Uswatun terang benderang. Belum banyak yang bisa kami sampaikan karena ini masih dalam proses. Mari kita hormati proses penyidikan yang ada. Kami berharap pelaku cepat tertangkap dan kasus ini terungkap dengan sempurna, pungkas dia. Jasad korban sudah dimakamkan. Sementara itu, jasad Uswatun Hasanah telah dimakamkan di kampung halaman orang tuanya di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Jasad korban langsung dimakamkan begitu tiba di rumah duka, Jumat malam. Jenazah tiba di rumah duka sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat. Dibawa mobil ambulans dari Ngawi, kemudian disalati dan sebagainya. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat langsung dibawa ke pemakaman di TPU Desa Sidodadi, ungkap Camat Garum, Arinal Huda, di rumah duka, Jumat, dikutip dari tribunjatim.com. Penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis, membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. Setelah penemuan itu, mayat korban lantas dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk diautopsi. Berdasarkan hasil autopsi korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas AKP Yoshua Peter Krisnawan, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Gelagat suami Uswatun Hasanah, 30, korban mutilasi yang jasadnya ditemukan dalam koper di Kabupaten Ngawi, menjadi sorotan. Suami Uswatun Hasanah tak tampak saat jenazah istrinya dimakamkan di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Suami ketiga korban ini juga sudah setahun tidak mendatangi keluarga istrinya. Nur Halim, ayah Uswatun Hasanah mengungkapkan, korban sudah 3 kali menikah dan memiliki 2 anak, usia 10 tahun dan 7 tahun.
Nur Halim tidak ingat secara pasti kapan kali pertama korban menikah. Tapi, pernikahan pertama korban dengan pria asal Serengat, Kabupaten Blitar, dilakukan secara resmi. Korban bercerai dengan suami pertama dan dikaruniai satu anak laki-laki. Lalu, korban menikah lagi dengan pria asal Lumajang, tapi secara siri. Korban dikarunia satu anak perempuan dari hasil pernikahan kedua. Korban kembali pisah dengan suami kedua. Setelah lama menjanda, korban menikah lagi yang ketiga kalinya dengan pria asal Tulungagung. Pernikahan ketiga korban dengan pria asal Tulungagung juga dilakukan secara siri. Korban belum dikarunia anak di pernikahan ketiga ini. Menurut Nur Halim, pernikahan ketiga korban dengan pria Tulungagung ini belum lama, baru jalan sekitar 3 tahun. Awal nikah, korban dan suami ketiga kalinya ini juga hidup rukun di Blitar. Tapi, setahun terakhir, Nur Halim tidak pernah ketemu dengan suami dari pernikahan ketiga kali korban. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, kata Nur Halim. Nur Halim juga tidak pernah bertanya kepada korban soal suaminya. Korban sendiri juga tidak pernah cerita kepadanya. Ia mengira suami korban kerja di luar kota dan jarang pulang. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujarnya. Sampai sekarang, Nur Halim juga tidak tahu apakah korban dan suami dari pernikahan ketiga ini masih bersama atau sudah pisah. Ini tadi, suaminya juga tidak terlihat datang ke Blitar, katanya. Diungkapkan Nur Halim, selama ini korban tinggal bersama ibunya. Diakuinya, korban yang merupakan anak sulungnya itu sangat perhatian dengan keluarga. Meski tidak tinggal serumah, korban sering menjenguk Nur Halim untuk memberikan uang buat makan. Setahu saya, anak saya tidak punya musuh. Dia anak baik, kalau pulang kerja yang ngasih makanan ke anaknya, ke saya, dan ke neneknya. Dia tinggal bersama neneknya, ibu saya, ujarnya. Nur Halim jelas merasa sedih dan kehilangan dengan musibah yang menimpa anaknya. Tapi, Nur Halim terlihat berusaha tegar. Sejak sore, Nur Halim menunggu jenazah anaknya datang di rumah ibu kandung korban yang juga mantan istri Nur Halim di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Nur Halim juga terlihat mengazani jenazah anaknya saat hendak diberangkatkan dari rumah duka ke tempat pemakaman. Nur Halim sudah cerai dengan istrinya dan dikarunia 2 anak, yaitu korban dan adiknya. Anak saya ini 2 bersaudara. Adiknya di Jakarta, tadi sudah dikabari, tapi belum tahu bisa pulang apa tidak, katanya. Ia juga berharap pelaku dihukum seadil-adilnya, sesuai dengan perbuatan kejamnya. Saya minta bantuan agar pelaku kejahatan terhadap anak saya itu bisa ditangkap. Biar diadili dan dihukum sesuai perbuatannya, tegasnya. Camat Garum, Arinal Huda mengatakan, korban tinggal bersama neneknya. Namun, untuk pemakaman dan sebagainya dilakukan di rumah ibu kandung di Desa Sidodadi. Alhamdulillah, penjemputan jenazah dari Ngawi ke Blitar sekitar 3 jam berjalan lancar, tidak ada kendala, katanya. Arinal mendapat informasi korban kerja di luar kota. Tiap seminggu sekali korban pulang ke Blitar. Info yang kami terima, korban bekerja di luar kota, di Tulungagung. Hampir setiap minggu pulang ke Blitar, itu info dari keluarga. Untuk pekerjaannya, kami belum tahu pasti, ujarnya. Dengan musibah ini, Arinal berharap kepada masyarakat untuk waspada dan berhati-hati terhadap warga yang tidak dikenal. Saya juga meminta masyarakat saling rukun antara sesama warga. Jangan sampai ada permasalahan sosial yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, katanya.